cerita ini kejadian di salah satu mall yang ada di daerah Cilandak di tahun 2009. Oke. Nah, ini pasti lo berdua tahu banget karena hampir tiap hari lo pasti lewatin. Cuma ya gue nggak bisa ngasih tahu mall ini namanya apa. Gue yakin lo berdua tahu sih. Iya. Nggak usah disebut ya. Iya. Nah, kejadiannya tuh tepatnya di supermarket yang ada di mall di Cilandak itu. Oke. Oke. Nah, info sedikit, di sebuah supermarket tuh biasanya dibagi ke beberapa divisi. Ada divisi elektronik, divisi makanan, non makanan, divisi fresh yang isinya sayuran dan buah-buahan, terus ada divisi keamanan sama divisi kasir. Oke. Yang mana semua itu kayak dipimpin sama store manager lah, ada satu orang pasti kepalanya kan. Iya. Oke. Nah, kejadian janggal di supermarket ini tuh awalnya terjadi di bagian kasir. Di mana nilai penjualan di satu hari yang tercatat di komputer dengan duit real yang masuk itu hasilnya beda, nggak balance. Oke. Jadi duit-duit tuh kayak pada hilang sampai kayak beberapa hari selisih 200-300 ribu tuh selalu ada. Nah, si kepala divisi kasir itu nanya ke semua karyawannya di divisi kasir dan gak ada yang mengaku kenapa uangnya bisa beda, nggak balance gitu. Sampai akhirnya si kepala divisi kasir itu, sebut aja Mbak Lia, dia ngelaporin hal ini ke store manajernya, sebut aja namanya Pak Asep. Dia ngasih tahu tentang kejadian uang-uangnya nggak balance tapi karyawannya nggak ada yang mengaku. Nah tapi si Mbak Lia ini juga bilang ke Pak Asep, sebelum dia datengin Pak Asep itu, ada tetangganya Mbak Lia yang belanja di supermarket bilang ke Mbak Lia kalau di supermarket kita itu ada yang ngejailin. Maksudnya jailin? Jadi kayak ada hal-hal gaib yang terjadi di supermarketnya dia. Nah, Mbak Lia bilang kayak gitu karena tetangganya ini tuh emang indigo. Gitu. Nah, di situ tuh Pak Asep tuh dengernya skeptis. Karena sebelumnya emang udah pernah kejadian nih, uang kasir hilang. Tapi ternyata hilangnya itu gara-gara ulah salah satu karyawan kasir yang ngambil. Jadi kayak Pak Asep skeptis dong, ya nggak mungkin gaib, pasti ada yang ngambil lagi gitu kan. Iya. Nah, dari situ Pak Asep tuh nyoba buat ngecek ke ruang CCTV. Nah, di situ Asep minta ke kepala keamanan, sebut aja namanya Pak Made, buat ngebantuin Pak Asep ngecek CCTV bagian kasir bareng-bareng berdua. Nah, mereka berdua ngecek CCTV itu seharian dan emang bener, ternyata nggak ada tanda-tanda satupun divisi kasir ini ada yang ngambil duit. Nah, di situ tiba-tiba Pak Asep tuh keinget sama kata-kata Mbak Lia yang bilang kalau supermarket mereka tuh ada yang ngejailin. Ya. Di situ Pak Asep nanya ke Pak Made, Pak Made percaya nggak sama hal-hal gaib? Pak Made jawab, ya kami kalau di Bali sih percaya Pak. Emang kenapa? Di situ Pak Asep cuma jawab, nggak apa-apa Pak Made. Ya udah lanjut aja kerja. Udah tuh akhirnya hari udah malam, supermarket tutup. Nah besok paginya karyawan tuh semua pada siap-siap kan buat ngebuka store gitu kan. Tapi tiba-tiba di divisi fresh, yang divisi sayuran dan buah, itu tuh kaget banget. Karena pas mereka datang, tiba-tiba sayur-sayuran yang ada di rak di bagian chiller yang kulkas gede itu, tau gak sih lo? Kebayang kan? Tahu. Nah itu tuh pada berjatuhan, berantakan banget,